Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Baik, gimana kabarnya, Ki, Dit? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, gimana kita langsung saja gitu? Gaskeun tong hareupan. Baik. Di sini kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi matkul metodologi penelitian, yaitu tentang melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Kami dari kelompok 2, yaitu yang beranggotakan saya, Fadila Fauji. Saya Ricky Sandi Maulana. Dan saya orang terakhir Muhammad Aditya Rizky Ramadan. Oke, kita lanjut saja. Untuk di sini untuk pengertian dari metodologi penelitian sendiri, yaitu berasal dari kata metodologi yang berarti analisis untuk memahami berbagai aturan prosedur dalam metode tersebut. Sedangkan penelitian itu diambil dari kata teliti yang didefinisikan sebagai kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yang disajikan secara sistematis dan objektif untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk definisi metodologi penelitiannya, yaitu metodologi penelitian adalah analisis untuk memahami berbagai aturan dan prosedur dengan cara pengumpulan dan pengolahan datanya disajikan secara objektif dan sistematis. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas di presentasi kali ini, yaitu yang ke-1 itu metode penelitian kualitatif, yang kedua karakteristik penelitian kualitatif, yang ketiga prosedur pengumpulan data, dan yang keempat ada cara analisis dan interpretasi data. Yang materi ke-1 yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini melibatkan dan memberitahu pembacanya tentang desain yang digunakan dalam penelitian. Metode kualitatif menunjukkan pendekatan yang berbeda untuk penyelidikan ilmiah dari metode penelitian kuantitatif. Meskipun prosesnya serupa, tetapi metode ini mengandalkan data teks dan gambar yang memiliki langkah-langkah unik dalam analisis datanya dan menggunakan desain yang beragam. Untuk bagian dari metode kualitatif dari proposal memerlukan perhatian pada topik yang mirip dengan proyek kuantitatif, atau bisa disebut juga dengan metode campuran. Metode kualitatif juga melibatkan pembahasan sampel untuk penelitian dan prosedur pengumpulan dan perekaman data secara keseluruhan. Metode kualitatif ini berbeda dengan desain yang lain. Pendekatan kualitatif itu mencakup komentar peneliti tentang peran dan jenis khusus dari strategi kualitatif yang digunakan. Nah, sebagaimana disebutkan dalam daftar karakteristik, penelitian kualitatif adalah penelitian interpretatif, yaitu biasanya penanya terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan intensif dengan peserta.
yaitu generalisasi kualitatif adalah istilah yang digunakan secara terbatas dalam penelitian kualitatif. Untuk generalisasi ini terjadi ketika peneliti kualitatif mempelajari suatu kasus tambahan dan mengeneralisasikan temuan ke kasus baru. Karena maksud dari bentuk penyelidikan ini itu bukan untuk mengeneralisasi temuan ke individu, melainkan ke situs atau tempat yang diselidiki. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ricky Sandi. Baik, Saudara Fadil, terima kasih atas waktunya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tentang materi karakteristik penelitian kualitatif. Ada beberapa kesepakatan tentang karakteristik inti yang mendefinisikan penelitian kualitatif. Sejumlah penulis teks pengantar menyampaikan karakteristik ini seperti Creswell pada tahun 2013, Hatch tahun 2002, dan Marshall dan Grossman pada tahun 2011. Ada beberapa kesepakatan tentang karakteristik inti yang mendefinisikan penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan alam. Pengaturan alam penelitian kualitatif cenderung mengumpulkan data di lapangan, di tempat partisipan mengalami isu atau masalah yang diteliti. Mereka tidak membawa individu ke lab atau situasi yang dibuat-buat. Juga tidak biasanya mengirimkan instrumen untuk diselesaikan individu. Yang kedua, peneliti sebagai instrumen kunci. Peneliti kualitatif mengumpulkan data sendiri melalui pemeriksaan dokumen, mengamati perilaku, atau mewawancarai partisipan. Mereka mungkin menggunakan protokol atau alat untuk mengumpulkan data, tetapi penelitian yang sebenarnya mengumpulkan informasi. Selanjutnya, beberapa sumber data. Penelitian kualitatif biasanya mengumpulkan berbagai bentuk data seperti wawancara, observasi, dokumen, dan informasi audio-visual daripada mengandalkan satu sumber data. Selanjutnya, analisis data induktif dan deduktif. Di sini membangun pola, kategori, dan tema mereka dari bawah ke atas dengan mengatur data menjadi unit informasi yang semakin abstrak. Selanjutnya, desain yang muncul. Proses penelitian untuk peneliti kualitatif ini berarti bahwa rencana awal untuk penelitian tidak dapat ditentukan secara ketat, dan beberapa atau semua fase proses dapat berubah atau bergeser setelah peneliti. Yang selanjutnya, akun holistik. Dari akun holistik mencoba untuk mengembangkan gambar yang kompleks dari masalah atau isu yang diteliti. Dari ini melibatkan pelaporan berbagai perspektif, mengidentifikasi banyak faktor yang terlibat dalam suatu situasi, dan umumnya membuat sketsa gambaran yang lebih besar yang muncul. Next. Materi yang selanjutnya adalah prosedur pengumpulan data menggunakan metode kualitatif. Prosedur dasar dalam melaporkan hasil penelitian kualitatif adalah mengembangkan deskripsi dan tema dari data. Untuk menyajikan deskripsi dan tema yang
menyampaikan berbagai perspektif dari peserta dan deskripsi rinci tentang setting atau individu. Next. Untuk prosedur pengumpulan dalam penelitian kualitatif melibatkan 4 tipe dasar dan kekuatan dan keterbatasannya, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Berikut adalah tabel pengumpulan data menggunakan metode kualitatif. Next. Selanjutnya, dari metode pengumpulan data menggunakan metode kualitatif ada beberapa tahap atau beberapa poin. Yang pertama, observasi kualitatif. Yang kedua, wawancara kualitatif. Yang ketiga, dokumen kualitatif. Dan yang keempat, materi audio dan visual kualitatif. Untuk observasi kualitatif adalah ketika peneliti membuat catatan lapangan tentang perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Dan untuk yang kedua, yaitu wawancara kualitatif, peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan peserta, wawancara telepon, atau terlibat dalam wawancara kelompok fokus dengan 6-8 orang yang diwawancarai di setiap kelompok. Dan untuk yang ketiga, dokumen kualitatif. Mungkin dokumen publik, misalnya surat kabar, risalah rapat, laporan resmi, atau dokumen pribadi, misalnya jurnal pribadi dan buku harian, surat, email, dan sebagainya. Untuk yang keempat, materi audio dan visual kualitatif. Data ini dapat berupa foto, benda seni, video tape, halaman utama situs, email, pesan, dan lain sebagainya. Sertakan prosedur pengumpulan data kreatif yang termasuk dalam kategori etnografi visual dan yang mungkin mencakup kisah hidup, narasi visual, metaforis, dan arsip digital. Itu menurut Creswell, Clandinin pada tahun 2007. Dalam menulis prosedur proposal kualitatif, ada beberapa tips. Yang pertama, identifikasi desain spesifik yang akan Anda gunakan dan berikan referensi ke literatur yang membahas pendekatan tersebut. Dan yang kedua, berikan beberapa informasi latar belakang tentang desain, seperti asal disiplinnya, penerapannya, atau sebaliknya di bidang Anda, sebaiknya di bidang Anda, dan definisi singkatnya. Untuk tips yang ketiga, diskusikan mengapa strategi tersebut tepat untuk digunakan dalam studi yang diusulkan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi bagaimana penggunaan desain akan membentuk banyak aspek dari proses desain, seperti judul, masalah, pertanyaan penelitian, pengumpulan dan analisis data, serta penulisan laporan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Adit. Baik, terima kasih kepada Riki dan Fadil atas penjelasan bab sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara menganalisa dan interpretasi data menggunakan metode kualitatif. Next.
Pembahasan metode dalam proposal kualitatif juga perlu merinci langkah-langkah dan menganalisis berbagai bentuk kualitatif. Tujuannya adalah untuk memahami data teks dan gambar. Ini melibatkan segmentasi dan pembongkaran data seperti mengupas lapisan bawang serta menyatukannya kembali. Diskusi dalam proposal tentang analisis data kualitatif ini mungkin dimulai dengan beberapa poin umum tentang keseluruhan prosesnya, yaitu di sini ada analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berjalan seiring dengan pengembangan bagian lain studi kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Saat wawancara berlangsung, misalnya, peneliti mungkin menganalisis wawancara yang dikumpulkan sebelumnya, menulis memo yang pada akhirnya dapat dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir, dan mengatur struktur laporan akhir. Proses ini tidak seperti penelitian kuantitatif, di mana penelitian mengumpulkan data, kemudian menganalisis informasi, dan akhirnya menulis laporan. Next. Karena data dan gambar sangat padat dan kaya, tidak semua informasi dapat digunakan dalam studi kualitatif. Oleh karena itu, dalam analisis data, peneliti perlu menampi data. Menurut Creswell, Guis, McQueen, Mei 2012, sebuah proses memusatkan perhatian pada beberapa data dan mengabaikan bagian lainnya. Proses ini juga berbeda dari penelitian kuantitatif, di mana peneliti berusaha keras untuk melestarikan semua data dan mengkonstruksi atau mengganti data yang hilang. Dalam penelitian kualitatif, dampak dari proses ini adalah mengumpulkan data menjadi sejumlah kecil tema, kira-kira 5 hingga 7 tema, menurut Creswell 2013. Terlepas dari perbedaan analitik ini tergantung pada strategi yang digunakan, penyelidik kualitatif sering menggunakan prosedur umum dan menyampaikan dalam proposal langkah-langkah dalam analisis data. Situasi yang ideal adalah memadukan langkah-langkah umum dengan langkah-langkah strategi penelitian khusus. Baik, sekian mungkin untuk presentasi bab 3 dan akan dilanjutkan oleh Fadil untuk mengambil kesimpulan dari semua bab. Silahkan, Fadil. Kesimpulan dari materi dan bab yang kita bahas di presentasi kali ini, yaitu kesimpulannya, bab ini mengeksplorasi komponen-komponen yang digunakan untuk mengembangkan dan menulis bagian metode kualitatif untuk sebuah proposal. Nah, pedoman ini mencakup diskusi tentang karakteristik umum penelitian kualitatif. Di sini diskusi ini juga pengumpulan datanya itu harus mengedepankan pendekatan pengambilan sampel yang bertujuan dan bentuk data yang akan dikumpulkannya itu seperti observasi, wawancara, dokumen, dan bahan audiovisual. Juga pedoman ini itu berguna untuk menunjukkan jenis protokol perekaman data yang akan digunakan. Dan untuk analisis datanya sendiri, yaitu proses untuk berkelanjutan selama penelitian. Analisis ini itu melibatkan beberapa informasi peserta dan peneliti biasanya menggunakan langkah-langkah atau analisis umum serta langkah-langkah yang ditemukan dalam desain tertentu.
Baik, mungkin itu kesimpulannya. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan banyak kesalahan kata. Namanya juga manusia, wajar jika salah. Sedikit menambahkan, benar apa yang dikatakan Fadilah Fauzi. Mohon maaf, saya mewakili kelompok saya apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, banyak intonasi yang tidak mungkin tidak sampai diterima oleh kalian. Namanya benar apa yang dikatakan Fadilah Fauzi, manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Dan juga mungkin terima kasih yang sudah menonton video ini. Diambil hikmahnya, diambil pelajarannya, dan dibuang jauh-jauh permasalahan-permasalahan yang ada. Dan jika ingin berkomentar, silahkan komentar di bawah ini ya guys. Terima kasih. Baik, kita tutup saja ya. Terima kasih kepada Saudara Riki dan Saudara Adit yang sudah mau bekerja sama dengan saya ya dalam membuat presentasi ini gitu. Walaupun banyak kekurangan juga, kita bisa menarik pelajaran gitu dari kesalahan ini juga. Baik, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.